Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Wow, haleluya. Senang sekali kembali berjumpa ya. Dan saya percaya bahwa setiap kita hari-hari ini kita akan tetap ya betul-betul setia dalam mengiring Tuhan. Kenapa? Sebab seringkali saya mendapatkan banyak anak-anak Tuhan tidak bisa setia hanya karena pergumulan hidup. Wow, saudara, ternyata pergumulan hidup bisa membuat seseorang mundur dari Tuhan. Bukan hanya melayani, tapi dalam mengiring Tuhan juga. Nah, sebab kalau kita sadari baik-baik bahwa setiap kita memang pasti akan mengalami yang namanya pergumulan. Sebab ya, pergumulan itu seringkali kita nggak sadar, tapi itu cara Tuhan untuk mendewasakan saudara dan saya. Haleluya. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh Alkitab? Ya, sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab pun sama, saudara, mengalami pergumulan. Makanya kita belajar daripada kisah kehidupan mereka. Ya, pemazmur dalam Mazmur 121 ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, haleluya. Ya, pemazmur bisa menulis tentang pertolongan. Artinya, dia juga pernah yang mengalami yang namanya pergumulan seperti saudara dan saya. Masalah mungkin bisa berbeda karena zamannya berbeda, tapi satu hal, Tuhannya tidak pernah beda. Haleluya. Karena Tuhan kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Kalau kita ya bergantung, berharap sama manusia, kita akan kecewa. Ya, ataupun siapapun ya selain Tuhan kita bisa kecewa. Makanya pemazmur bilang pertolonganku ialah dari Tuhan. Sebab dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Wow, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, karena kalau kita melihat dalam Mazmur 121 ayat yang kedua ini, dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Lalu perhatikan ya kalimat belakangnya di sini dikatakan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Berarti hal yang pertama, kenapa kita harus ya berharap dan bergantung memohon pertolongan kepada Tuhan? Karena yang pertama, Tuhan kita maha kuasa. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, langit dan bumi aja dia jadikan, apalagi cuma masalah saudara. Ya, boleh dikatakan tidak ada seujung jengkal kukunya pun saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi saya percaya karena dia maha kuasa, dia akan sanggup menolong saudara asal saudara datang dan teriak kepadanya. Amin. Haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan. Mazmur 121 ayat yang ketiga A. Di situ dikatakan, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Wow. Perhatikan ayat yang A ini. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya terpuruk. Haleluya. Mana ada seorang bapak yang kepingin melihat anaknya terpuruk. Nggak ada saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, nah oleh sebab itu karena kesukaan dari Bapa kita, dia tidak ingin melihat kita terpuruk, maka percayalah bahwa pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Hari ini kalau saudara ada yang membutuhkan pertolongannya, percayalah dengan iman saudara, dia akan segera menolong saudara tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya. Yang ketiga saudara, Mazmur 121 ayat 3b sampai dengan yang keempat ya, dikatakan
penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Haleluya. Bahasa Jowone bilang, Gusti boten sare ya. Sebab kita harus tahu hal yang ketiga ini, Tuhan tidak pernah tertidur. Kalau saudara minta tolong saudara, ya atau famili saudara atau sahabat saudara, mungkin ada saatnya saudara bukan dia tolong malah dia tinggal tidur. Tapi Tuhan katakan Tuhan enggak pernah tertidur. Artinya begini, setiap teriakan saudara, setiap permohonan saudara, dia pasti akan mendengarnya dan akan menjawabnya. Haleluya. Yang terpenting saudara harus sabar karena Tuhan akan menjawab sesuai bukan waktunya kita, tetapi waktunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Sebab saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terindah buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang berikutnya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, Mazmur 121 ayat yang kelima dan yang keenam. Ya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Haleluya, haleluya. Yang keempat, Tuhan akan selalu menjaga saudara dari waktu ke waktu. Haleluya, haleluya. Sebab dia yang awal dan yang akhir. Dia Alfa dan Omega. Jadi kalau bicara waktu, saudara nggak usah ragukan lagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, bahwa dia akan selalu menolong saudara. Ya, dalam setiap musim hidup saudara, dalam setiap waktu saudara. Dia akan selalu menjaga dan menaungi saudara. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Hal yang kelima, saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat Mazmur 121 ayat yang ketujuh, dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Haleluya. Hal yang kelima, kesukaan Tuhan. Dia akan meluputkan saudara dari segala mara bahaya. Haleluya. Makanya saya selalu bilang, ikut Tuhan tidak pernah rugi. Haleluya. Ya, dia akan selalu memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, saudara, ayat yang ke-6. Ya, kita lihat Mazmur 121 ayat yang ke-8. Dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya, yang terakhir, yang ke-6 ini, sifat Tuhan. Tuhan penyertaannya sempurna. Haleluya. Jadi kalau saudara sudah tahu keenam sifat Tuhan ini, kenapa saudara ragu? Kalau hari ini ada pergumulan, hari ada masalah, datanglah kepada Raja kita karena pertolongannya tidak pernah terlambat karena saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami para pendengar program ini dimanapun kami berada. Tuhan melawat kami. Kalau di antara kami sedang ada menghadapi masalah, kami tahu kami bisa kecewa pada saat berharap sama siapapun. Tapi bisa di saat kami berharap kepada Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah menjawab kami. Haleluya. Amin.